Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memperkenalkan, nama saya Ambi Mayu, NIM 21087089. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembelajaran motorik pertemuan 9 sampai 12. Gerak dalam ilmu fisika diartikan sebagai suatu proses perpindahan suatu benda dari suatu posisi ke posisi lain atau dari suatu tempat ke tempat lain yang dapat diamati benda dapat diukur dalam dimensi ruang dan waktu. Yang berhubungan dengan waktu, misalnya kecepatan dan percepatan yang terjadi pada saat perpindahan ruang adalah luas, panjang atau lebar ruangan yang digunakan atau terpakai akibat perpindahan benda tersebut. Untuk lebih dapat memberikan pengertian yang lebih operasional tentang gerak, diperlukan suatu batasan yang lebih spesifik. Batasan yang dimaksud adalah gerak dari gerak manusia melakukan aksi motorik dalam olahraga. Motorik gerak mempunyai hubungan sebab akibat, suatu rangkaian proses yang tidak dapat diamati dengan mata yang mendahului terjadinya gerak. Kemarin saya dalam belajar motorik, gerak tidak hanya dilihat dari perubahan tempat, posisi dan kecepatan tubuh manusia dalam melakukan aksi motorik dalam olahraga, tetapi gerak juga dilihat atau diartikan sebagai hasil atau penampilan yang nyata dari proses-proses motorik. Penampilan yang nyata maksudnya adalah gerak sebagai sesuatu yang dapat diamati dengan mata. Sedangkan motorik suatu proses yang tidak dapat diamati dengan mata, yaitu atau bersifat laten. Proses laten yang dimaksud ialah berpikir, berproses, dan pengendalian impuls tenaga ke alat gerak. Hal ini disebabkan karena di antara kedua istilah tersebut sangat sulit ditarik suatu batasan yang konkret. Kedua istilah ini, motorik dan gerak, merupakan suatu istilah yang saling terkait yang tak dapat dipisahkan karena di antara kedua istilah tersebut memang terdapat hubungan sebab akibat. Motorik dapat diartikan sebagai suatu rangkaian peristiwa laten yang tidak dapat diamati dari luar. Pengertian ini dapat memberikan kejelasan lebih tajam. Itu adalah yang kedua, teorinya baik sebagai tujuan, media, proses maupun sebagai perilaku merupakan suatu fenomena yang unik dan kompleks. Pembahasan tentang fenomena tersebut hanya dari sudut suatu disiplin ilmu memiliki kemampuan yang terbatas. Untuk menjelaskan proses terjadinya gerak dibutuhkan pengintegrasian berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti psikologi, anatomi, dan fisiologi. Pada hakikatnya, manusia dibangun oleh 4 komponen dasar, yaitu kognitif, motorik, afektif, dan emosional. Keempat komponen dasar ini dalam penampilan gerak berinteraksi satu dengan hal yang lainnya.